Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ziaul Haq dari kelas PKUA dengan NIM 220302502009. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Multazam, NIM 220-302-502-008. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 220302502013. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi dengan bertema Pesta Demokrasi mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufajar Sadik dengan NIM 220302502025. Kami dari kelompok 3 memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi yang mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Komang Abdi dari kelas PKUA dengan NIM 220302500007. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Perkenalkan, nama saya Okta T dengan NIM 220302502049. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidir Hamdi dengan NIM 220302501060. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi mengenai konflik daerah Golput, integritas serta suku dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fahira dengan NIM 220302500045 dari kelompok 3. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman dengan NIM 220302501050. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi yang mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA dan suku agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Berliana dari PKUA dengan NIM 220302501002. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Hidayah dengan NIM 220302500032. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertemakan Pesta Demokrasi yang berkaitan dengan konflik daerah Golput, integritas SARA dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi yang bertema Pesta Demokrasi mengenai konflik daerah Golput, integritas SARA, suku dan agama. Baik, pertama-tama kami akan membahas tentang apa sih Pesta Demokrasi. Pesta Demokrasi adalah pemilihan umum atau pemilu. Istilah Pesta Demokrasi ini sendiri konon diciptakan oleh Presiden Soeharto sebelum pemilu tahun 1982 berlangsung. Pemilu 1982 sendiri adalah merupakan ajang pemilihan umum yang ketiga di Indonesia.
Pesta demokrasi ini pertama kali dimunculkan saat Presiden Soeharto menyampaikan pidatonya pada acara pembukaan rapat gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia yang berlangsung pada tanggal 22 Februari tahun 1981. Dalam pidato tersebut, Presiden Soeharto menyatakan bahwa pemilu haruslah dirasakan selayaknya sebuah pesta pora dari demokrasi, sebab pada pemilu penggunaan hak bukan hal mencekam atau juga menegangkan. Indonesia adalah negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu rakyat Indonesia. Berbeda-beda tetapi satu juga. Itulah semboyan yang selalu didengung-dengungkan untuk menjaga keberagaman yang ada. 70 tahun Indonesia merdeka, sudah beberapa kali terjadi kerusuhan diakibatkan oleh adanya isu suku, agama, dan ras. Terjadinya pemberontakan terkait suku dan ideologi, serta adanya keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia, diantaranya adalah pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat. Pada tahun 1960, pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS pada tahun 1950, pemberontakan G30 SPKI, dan masih banyak lagi. Hati-hati ajak orang golput, diancam pidana 3 tahun. Perlu diketahui, setiap pesta demokrasi digelar, selalu saja ada orang yang tak ikut memilih atau memberikan suara. Fenomena golput seakan menjadi bawaan ajang demokrasi. Istilah golput atau golongan putih sudah lama menghiasi kancah politik demokrasi di negeri ini. Secara historis, istilah putih dipakai untuk memposisikan diri sebagai sesuatu yang netral dan tidak partisan. Percaya atau tidak, kita sebagai generasi bangsa punya andil yang sangat besar dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Namun, memutuskan untuk tidak memberikan hak suaramu pada siapapun justru bisa berpengaruh besar terhadap negara ke depannya. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, istilah golput tidak dikenal dalam regulasi yang berkaitan dengan pemilu. Yang dikenal adalah istilah mempengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu. Politik SARA pemicu kerawanan. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Republik Indonesia. Politik SARA picu kerawanan dengan memakai isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Diprediksi masih akan digunakan dalam pemilihan kepala daerah atau biasa yang kita sebut pilkada serentak pada tahun 2018. Diharapkan seluruh kontestan menghadiri itu. Karena politik dengan isu SARA berpotensial menimbulkan kerawanan dan dapat memecah belah masyarakat. Selain politik SARA, yang perlu dicermati dengan serius adalah politik identitas. Menurut Menteri Dalam Negeri Tedjaju Kumolo, pihaknya dengan data pemetaan dari aparat keamanan dan intelijen telah melakukan pemetaan kerawanan terhadap daerah yang akan menggelarkan pilkada tahun ini. Setidaknya ada 12 provinsi yang memiliki kerawanan sedang. Ke-12 provinsi itu yakni Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Riau, Lampung, Bali serta Jawa Timur. Pemerintahan juga telah menyusun prediksi daerah rawan konflik. Penjelasan, katanya Jawa Timur misalnya, hal yang bisa memicu potensi kerawanan
adalah dinamika kontestasi dalam pemilihan gubernur. Di Jawa Timur terjadi head-to-head pasangan calon. Yang harus dicermati juga adalah potensi kerawanan yang dipicu oleh politik identitas dan kualitas daftar pemilih tetap atau DPT. Sementara di Kalimantan Barat, potensi kerawanan yang harus diwaspadai adalah politik identitas dan penggunaan isu SARA. Cajo juga mengingat Kalimantan Barat punya sejarah konflik. Ini pun mesti dicermati, ditambah lagi Kalbar merupakan provinsi yang ada di wilayah perbatasan negara. Potensi politisasi birokrasi juga harus diwaspadai, ujarnya. Sedangkan di Papua, lanjut Jajo yang mesti dicermati partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pemilih yang minim. Penjelasan di Maluku, integritas dan profesionalitas penyelenggaraan harus jadi perhatian, dan netralitas aparatur sipil negara ASN dalam pilkada harus benar-benar dijaga. Menurut data terakhir per 12 Januari 2018, tercatat ada 154 ASN yang mendaftar dalam pilkada. Tercatat ada 3 ASN yang mau maju sebagai calon gubernur, dan ada 6 ASN yang maju sebagai wakil gubernur. Yang mendaftar sebagai calon bupati lebih banyak lagi. Tercatat ada 61 ASN, sedangkan yang mendaftar sebagai calon wakil bupati tercatat ada 56 ASN. Yang mendaftar sebagai wali kota tercatat ada 16 orang yang mendaftar sebagai calon wali kota. Tercatat ada 12 orang ASN. Katanya, berkaca pada pilkada serentak tahun 2017, kata Jajo, banyak terjadi pelanggaran pemilihan yang dilakukan ASN. Pihaknya tercatat terdapat 1.256 laporan pelanggaran ASN. Penjelasan strategi Bawaslu cegah marak isu SARA di pemilu dan pilkada 2024. Ketua Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan pihaknya memiliki strategi untuk mencegah maraknya isu mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan SARA di pemilu dan pilkada 2024. Hal itu diperlukan agar peserta maupun masyarakat tidak menggunakan isu yang bisa menyebabkan konflik dan perpecahan tersebut. Salah satu hal yang akan dilakukan yaitu melakukan gerakan bersama dengan tokoh agama lintas iman, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan untuk mendeklarasikan anti politik SARA. Lalu Bawaslu akan membuat buku pengawasan partisipatif perspektif agama seperti Seria Festival Pengawasan Lintas Iman, kata Bagja. Ia menjelaskan beberapa strategi Bawaslu lainnya dalam pengawasan pemilu 2024 nanti. Di antaranya membuat kalender dan alat kerja pengawasan, memperkuat supervisi kepada jajaran pengawas pemilu untuk memastikan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Gelombang demonstrasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa belahan negara lain ternyata mampu memantik semangat yang sama di Indonesia, khususnya di Papua. Kasus kekerasan terhadap George Floyd, pria kulit hitam asal Minneapolis, Amerika Serikat, memang tak sama persis dengan rasisme di Indonesia terhadap Papua. Namun, ada persinggungan nyata mengenai ketidakadilan kesejahteraan dan hak-hak masyarakat Papua dibanding dengan daerah lain. 15 tahun silam, Robert Kaplan menulis kemenangan global demokrasi ternyata bencana bagi banyak negara.
Di Bosnia, demokrasi telah melegitimasi kejahatan perang terburuk pasca Nazi Jerman. Di negara-negara Afrika Barat menekan rezim yang berkuasa agar menerapkan demokrasi sistem multipartai. Hasilnya justru menyuburkan politik identitas dan segregasi sosial. Di Rwanda, misalnya, milisi etnis Hutu membantai ratusan ribu orang etnis Tutsi. Kekacauan pemilu antar suku. Demokrasi butuh dukungan kelas menengah, lembaga-lembaga sipil, dan birokrasi yang efisien. Di luar itu adalah kekacauan. Kekacauan inilah yang muncul dalam pemilu kepada kepala daerah pilkada di Papua dan Papua Barat, yang penduduknya terdiri dari 312 kelompok suku. Para calon gubernur dan bupati mencari dukungan dengan memobilisasi massa kelompok suku masing-masing. Situasi ini membuat pesta demokrasi berubah menjadi mirip perang suku. Kalah akan menjadi catatan hitam yang memalukan. Maka kemenangan harus direbut walaupun dengan pertumpahan darah. Penerapan sistem noken dalam pesta demokrasi 2019 rawan menimbulkan konflik antar suku di tanah Papua. Dalam rangka mewujudkan pemilu 2019 yang aman, damai, dan demokratis, izinkan kami untuk turut berperan serta melalui sedikit sanggahan kritikan kami tentang penerapan sistem noken di tanah Papua dengan menggunakan kacamata antropologis. Vitorides menjelaskan, menurut kami bahwa pengesahan sistem noken melalui beberapa putusan MK yang dikeluarkan dalam menjawab konflik sengketa pada beberapa kali pesta demokrasi di tanah Papua. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya penerapan sistem tersebut sesuai budaya masyarakat asli Papua adalah sebuah kesalahan fatal karena tidak melalui kajian-kajian ilmiah sebagai materi penguatan atas keputusan tersebut, terutama kajian antropologis, dan hal tersebut di atas dapat kami pertanggungjawabkan dalam wilayah kajian kami sebagai antropolog muda Papua. Yang pertama, Nogen itu bahasa Biak, salah satu suku dari pesisir Papua, bukan bahasa dari suku-suku yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua. Di Nogen atau Inokson di Biak saja tidak dilakukannya sistem Nogen, mengapa di tempat lain digunakan? Yang kedua, Nogen itu seni kerajinan tangan menganyam, dibuat untuk pakai isi hasil kebun, bukan untuk pakai pemilu. Jadi kalau ditinjau dari fungsi dan kegunaannya sudah melenceng dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dari Nogen dimaksud. Yang ketiga, tidak ada sistem politik tradisional di tanah Papua yang menjadikan Nogen sebagai simbol demokrasi. Yang keempat, yang terakhir, adalah suatu kesalahan fatal jika sistem ikat suara dalam sistem Nogen ini dipakai untuk mengklaim suara di TPS yang penduduknya heterogen, karena sistem ikat suara ini dilakukan apabila disetujui dalam pertemuan adat komunitas adatnya sendiri. Pada pertemuan itu akan keluar kesepakatan siapa ketua adat yang memiliki kapasitas adat pada komunitas itu yang berhak mewakili komunitas adatnya mencoblos pilihan yang sudah disepakati bersama melalui momen adat. Jika kalau ada misalnya ada satu TPS yang di dalamnya ada beberapa pemilih yang bukan dari komunitas adat tersebut, sebenarnya harus diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya berdasarkan hati nuraninya. Peran Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di tengah perjalanan integrasi dan demokrasi di Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terdiri dari berbagai macam ikatan feodalisme, suku, agama, ras, antar golongan. Untuk mempersatukannya diperlukan tali persatuan, integrasi, sekaligus untuk memberikan wadah aspirasi mereka dibukakan keran demokrasi. Dasar hukum keduanya diatur dalam strategi fundamental norm yaitu Pancasila. Integrasi sila ketiga, sedangkan demokrasi adalah sila keempat. Namun watak keduanya berbeda. Integrasi menjaga persatuan dan kesatuan, sedangkan demokrasi cenderung membuka keran kebebasan yang pada akhirnya apabila tidak berhati-hati justru akan menghancurkan integrasi. Untuk itu, kiranya diperlukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 agar dapat menyeimbangkan keduanya agar di tengah perjalanan tidak saling berbenturan.
Islam, demokrasi, dan pemilu. Tema Islam dan demokrasi masih menjadi isu sentral masyarakat Indonesia, terutama menjelang pelaksanaan pemilu dan pilkada. Demokrasi masih diragukan kehalalannya hingga masyarakat menganggap tidak perlu berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada. Alasan utama penolakan tersebut karena demokrasi dinilai tidak membawa kepada peningkatan kesejahteraan. Alasan kedua karena persoalan teologis. Demokrasi sebagai sesuatu yang haram dalam Islam dan patut diwaspadai. Penjelasan demokrasi juga ditolak karena efektivitasnya terhadap keutuhan bangsa. Demokrasi dianggap melahirkan kekacauan sosial, clean governance, yang tidak kunjung tiba sebab maraknya praktik politik, uang, dan kronisme akibat balas budi terhadap mereka yang berjasa dalam pemilihan presiden atau pilkada langsung. Partai politik, pemilu, dan golput dalam perspektif hukum Islam. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan melakukan pemilihan umum yang sering disebut dengan pesta demokrasi. Menggunakan kata pesta pada perhelatan akbar barangkali agar membangkitkan sugesti bahwa pemilu berkesan menyenangkan dan jauh dari kesan menegangkan sebagaimana pemilu yang terjadi di sebagian negara lain, misalnya Mesir, Korea, Pakistan, dan lain-lain. Yang dampak negatifnya dirasakan sampai sekarang yaitu perebutan kekuasaan, perselisihan, dan perpecahan. Selain alasan di atas, negara Indonesia dihuni oleh mayoritas umat Islam. Akan tetapi negara Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan syariat Islam. Bangsa Indonesia mempunyai aspirasi lain yaitu negara Pancasila. Partai-partai yang ada di Indonesia berasakan kebangsaan, namun ada sebagian masyarakat Islam menganggap bahwa persoalan demokrasi, pemilihan umum, dan partai politik dianggap sebagai bagian dari peradaban Barat yang harus dijauhi dari segala sisinya. Maka sebagian umat Islam Indonesia ada yang beranggapan bahwa mengikuti pemilihan umum itu tidaklah wajib, bahkan ada yang berpandangan haram. Penjelasan 2. Pada sisi lain, ada pula kelompok yang menganggap demokrasi adalah sebuah sistem yang paling sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak ada jalan lain untuk memperjuangkan aspirasi Islam kecuali dengan mengikutinya. Memanfaatkan sebaik-baiknya sarana politik yang tersedia saat ini bagi umat Islam menjadi wajib betapun kecil peluangnya. Sarana ini sudah tersedia di hadapan kita dan sangat mungkin untuk diikuti dan tidak ada faktor penghalang. Baik, dari materi yang telah kita paparkan, kami dari kelompok 3 akan mengemukakan pendapat dari materi tersebut. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Saya akan mengemukakan kesimpulan dari materi pesta demokrasi. Yaitu demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Menurut beliau, Islam tidak menerima demokrasi secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Umat Islam harus bersikap demokratis karena sikap ini juga dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sikap ini mempunyai tujuan yang baik, yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Sekian dari saya akan menyerahkan kepada Saudari Inaya Berliana untuk mengemukakan kesimpulan dari materi tersebut. Saya Inaya Berliana akan mengemukakan kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami paparkan. Kesimpulan keberagaman suku, bangsa, dan budaya di sekitar peserta didik Indonesia adalah bahwa Indonesia memang sangat kaya akan suku bangsa dan budayanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan setidaknya minimal ada 5 suku bangsa yang terdapat di sekitar kita. Untuk kesimpulan yang kedua, keberagaman budaya di Indonesia juga memiliki peran dan fungsi sebagai pembentuk sikap toleransi masyarakat. Semua bentuk dan hasil budaya dari berbagai daerah tidak bisa dibanding-bandingkan. Budaya dari satu daerah sama berharganya dengan budaya daerah lain.